warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya atas nama Agus Rianto, mahasiswa YN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari Bapak dosen, yaitu untuk membuat tutorial mengenai materi saya, yaitu rukun Islam. Di mana rukun Islam itu tentunya kita sudah sering mengetahui istilah-istilah tersebut, yaitu terdapat 5 bagian atau 5 kategori. Yang pertama yaitu adalah syahadat, yang kedua itu adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir haji. Rukun Islam yang pertama yaitu adalah syahadat. Nah, jadi seseorang itu ketika akan masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang pertama yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah syahadat tauhid. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat rasul, yang punya arti yaitu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil itu? Nah, itu ada 2, yaitu yang pertama, ketika dari ayah dan ibu dari anak tersebut itu sudah Islam, maka itu Islamnya juga mengikuti orang tuanya. Jadi otomatis anak tersebut itu juga sudah termasuk orang Islam. Nah, beda lagi ketika nanti orang tuanya itu kok non-Islam, anak tersebut itu mau masuk Islam, ya juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kategori yang kedua yaitu adalah sholat, di mana sholat ini yang termasuk di dalam rukun Islam ini adalah sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu tidak termasuk. Sholat fardu itu dikerjakan 1 hari 1 malam, itu dikerjakan sebanyak 5 kali. Yang pertama yaitu adalah sholat subuh, yang kedua sholat duhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima yaitu adalah sholat isya. Sholat subuh itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat, di mana rakaat terakhir itu menggunakan doa kunut. Sedangkan sholat duhur itu dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Sholat
asar itu juga 4 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, dan sholat isya yaitu 4 rakaat. Kategori yang ketiga yaitu adalah zakat, di mana zakat tersebut itu yang dimaksud zakat di sini yaitu adalah zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat mal itu biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau orang yang melebihi dari kebutuhannya. Artinya orang-orang tersebut itu sudah melebihi 1 nisab. Nah, ketika usahanya itu sudah melebihi 1 nisab, otomatis itu diwajibkan untuk zakat mal. Nah, beda lagi kalau zakat fitrah di sini. Zakat fitrah di sini yaitu untuk menyucikan diri, di mana pengerjaannya atau dilakukannya zakat fitrah ini itu adalah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu dari hari awal puasa Ramadan sampai akhir, yaitu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya yaitu adalah kategori yang keempat. Kategori keempat ini adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Apa? Yaitu adalah puasa. Puasa apa? Yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun 1 kali. Loh, Mas, ada pertanyaan, kalau seumpamanya sholat puasa sunnah itu juga termasuk dalam rukun Islam atau tidak? Nah, itu tidak termasuk, karena seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah yang dimaksud puasa dalam rukun Islam itu adalah puasa Ramadan yang dilakukan dalam 1 tahun 1 kali, dimana ada yang namanya sahur dan juga ada yang namanya berbuka puasa. Selanjutnya kategori yang kelima atau yang terakhir itu adalah haji, dimana rukun Islam yang terakhir itu adalah haji. Haji ke Makkah, ke Baitullah, untuk mengunjungi Ka'bah. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke Baitullah? Nah, ya kita berusaha semampu kita saja. Jadi kalau kita merasa diri kita tidak mampu untuk pergi ke Baitullah, itu ya tidak apa-apa. Karena kenapa? Kalau nanti uang kita itu digunakan untuk pergi ke Baitullah, lalu keluarga itu tidak ada yang menafkahi, nah itu bagaimana rasa tanggung jawab seorang kepala keluarga? Begitu. Yang dimaksud haji di sini adalah haji bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu pergi ke Baitullah untuk beribadah haji, yang mempunyai uang yang lebih. Tapi kalau kita sederhana-sederhana saja akan tetapi kita mampu,
untuk pergi ke Baitullah, nah itu boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Akan tetapi kalau kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk pergi ke Baitullah, itu tidak apa-apa. Yaitu tadi penjelasan singkat sedikit mengenai rukun Islam sebagai tugas akhir yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran PAI. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semua yang ada di dunia ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho apa yang kita jalani setiap harinya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.